Tangan mungil itu terulur, meminta receh di tengah teriknya siang. Namun saat pandangan seorang wanita pengusaha nan sukses bertemu dengan mata pengemis kecil itu, dunia mereka seolah berhenti. Jantungnya berdebar, napasnya tercekat, karena di wajah kotor anak itu, ia melihat bayangan masa lalu yang paling menyakitkan, bagian dari jiwanya yang telah direnggut paksa 8 tahun silam. Apa yang terjadi di balik perpisahan itu? Dan apakah setelah sekian lama, ikatan darah masih cukup kuat untuk menambal luka yang telah menganga begitu dalam? Ini adalah kisah tentang Kalita, yang harus melawan orang-orang terdekatnya demi mendapatkan kembali anaknya, Ilyas, yang harus tumbuh di jalanan tanpa tahu bahwa ibunya adalah wanita yang sukses dan terhormat. Tengah hari yang memanggang aspal kota, Kalita menurunkan kaca mobil mewahnya. Sebuah tangan kecil menyodorkan tisu. Ia hanya berniat memberi receh. Namun saat mata mereka bertemu, sebuah sengatan listrik seolah menjalar. Wajah bocah itu kusam, namun sorot matanya sangat familiar. Familiar, tapi mustahil. Jantungnya berdebar tidak karuan. Pengemis cilik itu, entah bagaimana, membelah luka lama di hatinya. Siapa bocah ini? 8 tahun silam, ruang bersalin itu sunyi, hanya detak monitor dan tangisan bayi yang baru lahir memecah keheningan. Kalita terbaring lelah, namun rasa sakit fisik tak sebanding dengan sesak di dadanya. Bayi mungil di pelukannya, anaknya, berbau surga. Tapi ia tahu, sebentar lagi semuanya akan direnggut. Pintu terbuka. Ibunya, wanita dengan tatapan dingin dan tegas, masuk. Bukan untuk memberi selamat, melainkan membawa putusan. Sudah selesai, katanya tajam, tidak sedikit pun menatap bayi itu. Hanya tatapan marah untuk Kalita. Bayi itu bukan masa depanmu. Kita sudah siapkan tempat untuknya. Kalita memohon 1 jam saja, 1 pelukan terakhir, tapi ditolak mentah-mentah. Kamu yang akan menghancurkan hidupmu sendiri, ancam ibunya. Perawat datang, menarik pelan tubuh Kalita yang lemah. Tangannya gemetar saat jari-jari kecil bayinya terlepas. Tangis bayi itu pecah, dan Kalita ikut menjerit memanggil, "Nak," karena ia belum sempat memberinya nama. Pintu tertutup, keheningan mencekik. Kalita tahu, anak itu direnggut darinya, tanpa ampun. Malam itu, ia menolak makan. Seminggu kemudian, dipaksa pulang. Rumah besar itu terasa seperti makam. Semua orang bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ayahnya hanya berkata, "Semoga kamu belajar." Tak ada yang bertanya tentang bayinya. Tak ada yang menyebut nama Iqbal, ayah dari anak itu. Kalita mencoba menulis surat, namun ibunya menyita, "Pria itu bukan bagian dari hidupmu lagi." Waktu berjalan. Kalita sukses membangun butik, menjadi wanita yang dihormati. Namun di balik riasan dan baju mahal, ada ruang kosong yang tak terisi. Ia tertawa di depan kolega, namun menangis memeluk bantal di malam hari, berharap anaknya membencinya, agar ia tidak merasa terlalu bersalah. Ia sering membayangkan, bagaimana jika anak itu tumbuh tanpa tahu ibunya? Apakah ia bahagia? Apakah ia menyalahkan dunia? Atau, yang lebih menyakitkan, apakah ia sudah melupakan suara ibunya? Kalita tidak tahu. Hanya satu yang pasti, hatinya tetap kosong, dan di lubuk jiwanya, ia tahu anak itu masih ada. Kini, di lampu merah itu, Ilyas membangkitkan kembali pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkinkah? Sinar matahari pagi menembus celah atap rumah papan reot. Iqbal, dengan mata sembab, menatap bayi kecil di pelukannya. Sejak Kalita menghilang, Iqbal tidak pernah tenang. Ia mencari di rumah sakit, namun semua pintu tertutup. Ia seperti bayangan, ada namun tak diakui. Bayi di tangannya, Ilyas, adalah satu-satunya alasan ia bertahan. "Kau anak yang kuat," bisiknya. "Meski ibumu tak ada, aku janji akan menjagamu." Iqbal tak punya apa-apa selain tekad. Ia bekerja serabutan, menarik gerobak, mencuci piring. Asal Ilyas bisa makan dan tetap hangat. Orang memandangnya aneh, menganggapnya gila membawa bayi kemana-mana. "Lebih baik dikira gila daripada meninggalkan anak sendiri," katanya suatu kali. Ilyas tumbuh dalam pelukan keras kehidupan, namun diselimuti cinta ayahnya yang tak padam. Saat Ilyas berusia 4 tahun, Iqbal mulai batuk berdarah. Ia menyembunyikannya,
menyeka darah dengan sapu tangan lusuh, tersenyum seolah baik-baik saja. Namun tubuhnya melemah. Suatu malam hujan deras, Iqbal memeluk Ilyas erat. "Ayah capek, Nak," bisiknya, bibirnya gemetar. "Kamu harus tetap kuat. Meski suatu hari nanti ayah nggak bisa temani lagi." Ilyas kecil menatap wajah pucat ayahnya, tak mengerti, namun merasa takut. "Ayah, jangan pergi." Iqbal menahan air mata, mencium kening putranya, mencoba menyimpan semua cintanya. Malam itu, Iqbal tidak bangun lagi. Ilyas menangis sejadi-jadinya, mengguncang tubuh ayahnya yang dingin. Beberapa tetangga iba datang membantu menguburkan Iqbal. Sejak saat itu, Ilyas benar-benar sendirian. Ia tinggal bersama seorang nenek pemulung baik hati. Hidupnya berubah drastis. Ia mulai memulung, membersihkan botol bekas, hingga akhirnya berdiri di pinggir jalan membawa tisu. Usianya baru 5 tahun saat pertama kali meminta uang. "Ilyas enggak minta banyak, Bu, cuma buat makan," katanya. Beberapa orang memberinya, sebagian lain hanya menutup kaca mobil. Namun Ilyas tetap berdiri, tetap berharap. Ilyas tumbuh menjadi anak pendiam, penuh kehati-hatian, dengan mata yang menyimpan banyak cerita. "Kalau aku punya ibu," katanya suatu hari pada nenek pemulung, "aku pengin dia peluk aku setiap malam." Nenek itu mengelus rambutnya. "Kamu anak baik. Suatu hari Tuhan akan kirimkan pelukan itu." Hingga siang terik itu, saat ia berdiri di lampu merah, sebuah mobil mewah berhenti. Kaca perlahan turun. Wanita anggun itu, Kalita, merogoh tasnya. Pandangan mereka bertemu. Mata Ilyas membelalak. "Siapa namamu?" tanya Kalita, nyaris tak bersuara. "Ilyas, Bu." Dunia Kalita runtuh. Malam itu, Kalita tidak bisa tidur. Wajah Ilyas terus berkelebat di benaknya. "Apa mungkin?" gumamnya di depan cermin. Tidak mungkin, tapi hatinya tak bisa tenang. Pagi harinya, ia menyusuri jalan tempat pertemuan itu. Ilyas tak ada. Seorang pedagang gorengan memberitahu, Ilyas biasanya di pojok sana sama nenek tua, tapi hari ini belum kelihatan. Kalita menunggu berjam-jam, kembali esok hari, dan esoknya lagi. Pada hari keempat, ia melihat Ilyas duduk bersandar di tiang lampu, tampak letih, rambut berantakan. Ia melihat Ilyas menyuapi nenek pemulung lebih dulu sebelum makan sendiri. Pemandangan itu membuat mata Kalita basah. Anak itu memiliki kelembutan yang tak bisa diajarkan kemewahan. Ada darahnya di sana. Malam itu, Kalita membuat keputusan. Ia akan kembali, tidak hanya untuk mengamati, tapi untuk berbicara. Ia membawa tas berisi makanan dan selimut. "Ibu yang waktu itu ya?" tanya Ilyas. Kalita mengangguk. "Iya, ibu lihat kamu kemarin di gang belakang." Ilyas menunduk, mengakui mereka tinggal di sana. Sejak ayah gak ada, Ilyas ikut ibu ini. Nada suaranya datar, namun luka jelas di matanya. "Ayahmu siapa namanya?" tanya Kalita, suaranya gemetar. "Namanya Iqbal." Dunia Kalita runtuh. "Itu anakku," batinnya. Ia nyaris runtuh. "Ilyas, terima kasih sudah cerita. Ibu akan kembali lagi besok." Ia masuk ke mobil dan menangis sejadi-jadinya. Rumah Kalita, istana modern itu, kini terasa kosong. Ia membuka album tua, menatap foto USG hitam putih 8 tahun lalu. "Aku minta maaf, Nak," bisiknya. "Ibu tidak cukup kuat dulu." Sore harinya, Kalita kembali membawa dokter keluarga, makanan, dan pakaian. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar naluri penasaran, ini panggilan hati. Dokter memeriksa Ilyas dan nenek. Hasilnya, Ilyas kekurangan nutrisi, nenek kelelahan, dan keduanya butuh tempat tinggal layak. "Kalau ibu ajak kamu tinggal di tempat lebih nyaman, kamu mau?" tanya Kalita. Ilyas menatap neneknya, yang mengangguk. "Pergilah, Li. Kamu pantas dapat yang lebih baik." Tapi Ilyas menggeleng. "Aku nggak mau ninggalin ibu." Kalita menggenggam tangannya. "Nenek, kamu bisa ikut? Aku akan sediakan tempat untuk kalian berdua." "Kenapa ibu baik banget sama aku? Kita bahkan nggak kenal."
Kalita menarik napas dalam. Karena kamu sangat berarti. Ilyas hanya menunduk. Menjelang malam, nenek pemulung bertanya, "Kamu kenal Iqbal?" Kalita menoleh cepat. "Iya, dia dulu teman saya." Nenek itu menatapnya dalam. Dia sering tanya kenapa ibunya enggak pernah cari dia. Kalita tak bisa menjawab. Di dalam mobil, air matanya jatuh lagi. Malam itu, sebuah pesan dari dokter masuk, "Ibu Kalita, hasil cek darah daruratnya menunjukkan kemungkinan sangat tinggi bahwa Ilyas memang anak kandung Anda." Kalita mematung. 8 tahun kehampaan, kini kembali bersama wajah polos yang tak tahu apa-apa. "Dia benar-benar anakku," bisiknya. Sebuah cahaya baru muncul, bersama ketakutan yang lebih dalam. Bagaimana jika Ilyas menolaknya? Langit pagi diselimuti awan kelabu. Kalita duduk di mobil, memegang setir. Semalam ia tidak bisa tidur. Wajah Ilyas terus berkelebat di benaknya. Ada bagian dirinya yang merasa ini hanya ilusi, namun sisi lain berbisik ini bukan kebetulan. Kalita tidak ke butik. Ia mengenakan jaket sederhana, duduk berjam-jam di mobil, mengamati anak-anak jalanan. Hingga ia melihat Ilyas berlari-lari kecil di tengah gerimis, memeluk bungkusan plastik di kepalanya. Di belakangnya, nenek tua berjalan tertatih. Kalita mengikuti mereka ke gang sempit yang becek, berbau sampah. Ia melihat Ilyas menyuapi nenek itu dengan lembut. Hatinya dihantam petir. Anak itu memiliki kelembutan yang nyaris mustahil dimiliki oleh bocah yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Keesokan harinya, Kalita datang lagi, membawa tas berisi makanan dan selimut. "Ilyas," panggilnya. Anak itu menoleh, mengenali Kalita. "Ibu yang waktu itu ya?" Kalita mengangguk. "Iya, ibu lihat kamu kemarin di gang belakang." Ilyas tampak terkejut. "Kami memang tinggal di sana. Di balik warung kosong itu." "Kamu sering di sini?" "Ya, sejak ayah gak ada, Ilyas ikut ibu ini." Kalita nyaris tak sanggup menahan air mata. "Ayahmu siapa namanya?" "Iqbal." Dunia Kalita runtuh. Dulu ada seorang wanita muda. Kalita mulai bercerita, suaranya pelan. Ia membuka kotak berisi baju bayi biru, surat kusut, dan foto USG. Dia mencintai seseorang, tapi orang-orang di sekitarnya tak setuju. Mereka memisahkan dia dari pria itu, dan juga dari bayi yang mereka lahirkan. Ilyas menatap Kalita lekat-lekat. Wanita itu tidak pernah berhenti menyesal, tapi ia terlalu takut untuk kembali mencari, terlalu lemah untuk melawan dunia, sampai akhirnya dia bertemu seorang anak di jalanan. Anak itu mengingatkannya pada semua hal yang pernah hilang. Air mata Kalita jatuh. "Ilyas, anak itu adalah kamu dan wanita itu adalah aku." Nenek pemulung menutup mulutnya, terkejut. Ilyas terpaku. "Maafkan aku," suara Kalita hampir tak terdengar. "Maaf karena tidak mencarimu lebih cepat. Aku ingin memperbaikinya." "Kenapa baru sekarang?" tanya Ilyas, suaranya pelan namun mengandung luka. "Karena aku pengecut," jawab Kalita. "Tapi sekarang aku tahu aku harus memilih, dan aku memilih untuk mencintaimu." Ilyas tidak menjawab, hanya berdiri menjauh, matanya berkaca-kaca. "Ibu." Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Seorang pria berjas keluar. "Ibu Kalita, kami mendapat laporan bahwa Anda sedang mendekati seorang anak yang tercatat tidak memiliki wali resmi. Kami ingin berbicara secara hukum." Kalita menatap kertas itu, surat panggilan verifikasi identitas dan hak asuh. Perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Kalita duduk di sofa, punggungnya membungkuk, memegang kepala. Ponselnya bergetar. Pengacaranya mengatakan mereka butuh akta lahir atau hasil tes DNA. Kalita tak punya akta, ia bahkan tak sempat melihat bayinya. Ia mencari di lemari tua, menemukan jadwal rawat inap bersalin 8 tahun lalu. Besoknya, ia ke rumah sakit. Tidak ada catatan bayi terdaftar, kata petugas. Bagian identitas anak dikosongkan. Kalita menggigit bibir. Ia kembali ke Ilyas, menemukan anak itu menggambar rumah sederhana dengan 2 orang. "Itu aku dan ibu," kata Ilyas. "Karena aku nggak tahu rumah ibu yang sebenarnya, tapi aku pengin kita tinggal di rumah kecil."
Asal bisa tidur bareng. Kalita menahan napas. Ibu, beneran ibuku? Iya, nak. Ibu yang melahirkan kamu. Tapi kenapa dulu nggak pernah cari aku? Karena ibu dibungkam, dikuasai orang-orang yang pikir mereka tahu yang terbaik. Tapi sekarang ibu nggak mau kehilangan kamu lagi. Ilyas meletakkan gambar itu di pangkuan Kalita. Kalau aku jadi ikut sama ibu, boleh nenek ikut juga? Tentu boleh. Kalian akan tinggal bersama. Perlahan, Ilyas menyandarkan kepala ke bahu Kalita. Tapi saat itu, pria dari dinas sosial datang. Kami harus tempatkan anak ini di bawah pengawasan negara. Kalita mematung. Kami harus membawa Ilyas ke panti sementara sampai semua dokumen sah lengkap. Dunia Kalita kembali seperti 8 tahun lalu. Ibu juga nggak mau kamu pergi, nak. Tapi ini hanya sebentar. Tapi dulu aku juga ditinggal, sekarang ditinggal lagi. Kalita memeluk Ilyas erat. Ibu salah dulu, tapi kali ini ibu nggak akan diam. Ibu akan lawan semua yang menghalangi kita. Tunggu ibu ya. Ilyas dibimbing naik ke mobil dinas. Sebelum pintu ditutup, Ilyas berteriak, "Ibu, jangan lama-lama ya. Aku tunggu." Kalita berdiri lama di tempat yang sama. Kekosongan itu lebih menyakitkan dari kehilangan pertama. Beberapa jam kemudian, ia menghubungi pengacaranya. Kalau harus tes DNA, lakukan. Kalau harus ke pengadilan, saya akan datang. Apapun, ucap Kalita mantap. Hari-hari berikutnya menjadi perang diam. Kalita mencari dokumen, saksi, bidan. Semua luka lama terbuka kembali. Ia tahu, semua ini demi Ilyas, anak yang dulu tak bisa ia selamatkan, kini harus ia perjuangkan sampai titik darah terakhir. Pada hari keempat, Kalita diizinkan bertemu Ilyas di kantor dinas untuk evaluasi psikologis. "Ilyas," bisiknya. Anak itu berlari dan memeluknya erat. "Ibu beneran datang. Aku pikir ibu bohong lagi." "Ibu nggak akan bohong lagi. Tidak untuk hal seperti ini. Tidak untuk kamu." Pertemuan singkat itu mengukuhkan ikatan mereka. Saat ia hendak meninggalkan gedung, seorang staf dinas sosial mendekat. "Maaf, kami dapat kabar bahwa pihak keluarga Anda, orang tua kandung Anda, mengirim surat penolakan hak asuh Anda atas Ilyas." Kalita berhenti berjalan. "Mereka apa?" "Mereka menyatakan Anda tidak layak mengasuh karena telah menyembunyikan fakta kelahiran anak ini, dan mereka bisa menjadi wali hukum atas cucu mereka." Darah Kalita seolah surut. Pertempuran belum selesai. Musuhnya kini adalah orang-orang yang pernah membuatnya kehilangan anak itu pertama kali. Langit mendung, udara dingin menusuk, namun tidak sedingin rasa gugup yang menyelimuti Kalita saat ia menggenggam tangan Ilyas di kursi tunggu pengadilan keluarga. "Ibu, kita bakal menang ya." Kalita mengelus kepalanya. "Yang penting kita jujur. Ibu sayang kamu dan itu gak akan berubah, menang atau kalah." Pintu ruang sidang terbuka. Mereka masuk. Di seberang, orang tua Kalita duduk tenang, rapi, dan dingin seperti biasanya. Sidang dimulai. Orang tua Kalita menyampaikan argumen mereka tentang masa depan Ilyas, kestabilan finansial, lingkungan yang lebih pantas, dan alasan mengapa Kalita pernah memilih menyerahkan anak itu secara sadar. Saksi mereka, seorang perawat paruh baya, masuk. Dialah perawat yang dulu terlibat. Suaranya tenang. Saat itu Bu Kalita memang dalam kondisi mental dan fisik tidak stabil. Tapi benar, beliau pernah berkata bahwa anak itu lebih baik diasuh oleh keluarganya, karena tekanan luar biasa dari orang tua beliau. Ilyas menatap Kalita. "Bu, ibu gak bohong, kan? Ibu gak pernah ingin kehilangan kamu, nak. Tapi saat itu ibu tak punya kekuatan untuk melawan." Gilirannya tiba. Kalita berdiri. Ia tidak membaca dokumen panjang, hanya selembar surat tulisan tangannya sendiri. "Saya bukan ibu yang sempurna. Saya tidak kuat saat seharusnya saya berdiri. Saya diam ketika saya seharusnya bicara. Tapi hari ini saya tidak akan ulangi itu. Saya berdiri di sini bukan untuk menang dari siapapun. Saya berdiri di sini untuk anak saya." Ruang sidang hening. Dia tidak butuh rumah mewah. Dia butuh pelukan. Dia tidak butuh jaminan uang.
Dia butuh jaminan bahwa ia dicintai setiap hari. Dan saya di sini karena saya ingin memberikan itu. Tidak hanya hari ini, tapi setiap hari sampai napas terakhir saya. Kalita duduk kembali, tangannya gemetar. Hakim memanggil Ilyas. Nak, kamu ingin bicara? Ilyas menatap Kalita, yang mengangguk. Anak itu berdiri, tubuhnya kecil, tapi suaranya jelas. Aku nggak ngerti hukum, tapi aku tahu satu hal. Ibu yang sekarang ini peluk aku tiap malam. Ibu yang bangunin aku, masakin aku, temenin aku baca buku. Dulu aku tidur di jalan, sekarang aku tidur sambil dipeluk. Aku pengin pulang ke rumah ibu. Hening. Bahkan orang tua Kalita pun tampak menunduk. Sidang ditutup. Keputusan akan dikirim dalam 2 hari. 2 hari yang terasa seperti seumur hidup. Pada hari ketiga pagi, sebuah surat tiba. Kalita membukanya dengan tangan gemetar. Isinya singkat, hak asuh penuh atas Ilyas diberikan kepada Kalita. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk Ilyas erat. Ibu, suara Ilyas bergetar, sekarang aku gak bakal pergi lagi kan? Kalita mencium keningnya. Kamu udah pulang, nak, dan kamu gak akan pergi kemana-mana lagi. Mereka berdua duduk di sofa, memandangi jendela. Angin masuk pelan, membawa bau tanah. Di luar dunia masih penuh tantangan. Namun di dalam pelukan itu, mereka tahu satu hal pasti. Mereka punya satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar menjadi rumah. Kisah Kalita dan Ilyas adalah cerminan kompleksitas cinta dan moralitas. Ia menguak pertanyaan kontroversial. Apakah darah selalu lebih kental dari air mata perjuangan? Apakah kekayaan sebanding dengan kehangatan pelukan? Dan benarkah keluarga adalah tentang siapa yang mampu menguasai, atau siapa yang memilih untuk mencintai tanpa syarat?